As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 230012193. Oke, baik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok 6, yaitu mengelola SDM dan hubungan tenaga kerja. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada dasarnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai perencana dan pelaksana sebagai penggerak untuk mencapai tujuan organisasi itu. Oke, baik. Di sini yang pertama yaitu dasar-dasar SDM. Ada sejumlah elemen yang dianggap landasan untuk kebijakan HRM yang efektif tersebut adalah yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Permintaan untuk karyawan baru biasanya dimulai ketika pekerjaan baru dibuat atau pekerjaan yang sudah ada dibuka. Manajer langsung kemudian mengirimkan deskripsi pekerjaan ke HR dan HR mulai merekrut kandidat. Dalam proses ini, HR dapat menggunakan instrumen seleksi yang berbeda untuk menemukan orang baik untuk melakukan pekerjaan tersebut. Ini termasuk wawancara, penilaian berbeda, pemeriksaan, referensi, dan lainnya, metode rekrutmen. Yang kedua, manajemen kinerja. Biasanya karyawan memiliki serangkaian tanggung jawab tertentu yang perlu mereka jaga. Manajemen kinerja adalah struktur yang memungkinkan karyawan mendapatkan umpan balik tentang kinerja mereka untuk mencapai kinerja terbaik mereka. Yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Orang-orang adalah produk dari pengalaman hidup, negara dan era tempat mereka tumbuh dan berbagai pengaruh budaya dalam SDM. Pembelajaran dan pengembangan memastikan bahwa karyawan beradaptasi dengan perubahan dalam proses, teknologi, dan perubahan sosial atau hukum. Individu mungkin tiba di perusahaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berbeda yang didapat dari perusahaan sebelumnya. Yang keempat, perencanaan suksesi. Perencanaan suksesi adalah proses perencanaan berkelanjutan jika karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Jika, misalnya, seseorang manajer senior yang penting berhenti dari pekerjaannya, menyiapkan penggantinya akan menjamin kelangsungan dan dapat menghemat uang perusahaan secara signifikan. Yang kelima, kompensasi dan tunjangan. Kompensasi yang adil adalah kunci dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan. Salah satu dasar dari manajemen sumber daya manusia tentang pengajian adalah memastikan pemerantaan dan kewajaran. Membuat tawaran gaji yang tepat adalah bagian penting untuk menarik bakat terbaik. Ini harus diimbangi dengan anggaran dan margin keuntungan perusahaan. Yang keenam, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System HRIS. HRIS mendukung semua landasan yang telah dibahas di atas. Misalnya, untuk rekrutmen dan seleksi, profesional HR seiring menggunakan sistem pelacakan pelamar atau ATS untuk melacak pelamar dan perekrutan. Yang ketujuh, data dan analitik SDM. Sistem informasi sumber daya manusia yang baru saja kira diskusikan pada dasarnya adalah sistem entry data. Data dalam sistem ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Pelaporan ini berfokus pada keadaan organisasi saat ini dan masa lalu. Dengan menggunakan analitik HR juga dapat membuat prediksi. Okey, selanjutnya B. Penyusunan staf dalam organisasi adalah penting untuk menggunakan sebuah organisasi yang baik, tetapi sama juga pentingnya untuk menempatkan orang-orang yang tepat dalam berbagai pekerjaan. Kualitas para pegawailah yang bisa membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi. Baik, di sini ada pun langkah-langkah dalam proses staffing. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, rekrutmen. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan dan organisasi. Yang kelima, latihan dan pengembangan penilaian pelaksanaan kerja. Ketujuh, pemberian jasa dan penghargaan. Kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir. Okey, baik. Di sini itu adalah C, mengembangkan angkatan kerja. Mengembangkan kapabilitas karyawan penting untuk mendapatkan value ekonomis yang lebih tinggi dari sumber daya manusia. SDM sangat berbeda dengan aset perusahaan yang lain karena manfaat atau value ekonomisnya bisa terus meningkat seiring waktu. Maka dari itu, Anda bisa terus meningkatkan produktivitas perusahaan melalui program pengembangan karyawan.
Di sini ada manfaat pengembangan karyawan. Satu, mempersiapkan karyawan untuk mengembang tanggung jawab yang lebih besar. Kedua, membangun karyawan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Ketiga, meningkatkan profit yang dihasilkan perusahaan. Keempat, menetapkan ekspektasi kinerja karyawan seiring dengan perkembangan teknologi. Kelima, memotivasi karyawan untuk meningkat kinerja. Keenam, mengembangkan karyawan yang berpotensi menjadi pemimpin hebat. Okey, baik, di sini selanjutnya itu ada D, kompensasi dan tunjangan. Faktor utama dalam mempertahankan pekerja terampil adalah sistem kompensasi, iaitu pendapatan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atas kesediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Yaitu baik di sini, yaitu pertama ada upah dan gaji. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan berdasar jumlah waktu yang digunakan untuk bekerja. Sedangkan gaji adalah kompensasi dalam bentuk uang yang dibayarkan karena seorang pelaksana menanggung jawab pekerjaan. Baik, di sini ada program insentif, yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk motivasi kinerja yang tinggi. Beberapa program tersedia khusus untuk beberapa posisi, sementara program yang lain disebutkan ke seluruh perusahaan. Selanjutnya, itu ada insentif individu. Bentuk insentif individu biasa berupa bonus, iaitu insentif kinerja individu dalam bentuk pembayaran khusus yang mengelebihi gaji karyawan. Biasanya, karyawan menerima bonus bila mereka menjual jumlah barang tertentu atau menghasilkan jumlah uang tertentu dari hasil penjualan selama tahun itu. Yang seterusnya adalah program tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pekerjaan. Kebanyakan perusahaan dituntut oleh undang-undang untuk memberikan jaminan sosial berupa tunjangan, pensiun, dan asuransi kompensasi pekerja, yaitu asuransi yang secara hukum dituntut untuk mengkompensasi pekerja yang dapat kecelakaan di tempat kerja. Baik, di sini ada yaitu E, konteks hukum dalam SDM. Beberapa konteks hukum dalam sumber daya manusia antara lain. Yang pertama, kesetaraan kesepakatan kerja bermakna bahawa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. Yang kedua, keamanan dan kesihatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam UU No 3 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. Yang ketiga, pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama, quid pro quo harassment, bentuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seseorang. Yang kedua, hostile work environment, bentuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. Yang keempat, diskriminasi khusus. Misal, bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS ataupun memiliki cacat tertentu untuk jenis pekerjaan yang memang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankan bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. Kelima, employment at will, iaitu prinsip yang menyatakan bahawa perusahaan maupun karyawan mendapatkan yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerja. Okey, di sini baik, selanjutnya itu adalah F, tantangan lingkungan kerja yang selalu berubah. Banyak hal dapat terjadi di dunia kerja, mulai dari kejadian penyenangan sampai hal-hal mungkin membuatmu merasa kesulitan. Itu di sini ada pun tantangan yang sering terjadi di dunia kerja. Yang pertama, masalah komunikasi dan relasi. Dalam hidup, kita membutuhkan komunikasi yang baik dengan orang lain termasuk dalam dunia kerja. Sayangnya, kurang komunikasi merupakan salah satu permasalahan yang umum dijumpai di tempat kerja. Jika menjumpai permasalahan komunikasi di tempat kerja, kamu bisa mencoba membuka ruang diskusi untuk saling bertukar opini dan memberi feedback satu sama lain. Okey, baik, yang kedua, masalah dengan lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang mendukung secara fisik dan emosional sangat berpengaruh terhadap kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Perasaan tidak nyaman di tempat kerja dapat menjadi tantangan tersendiri bagi pegawai yang akhirnya dapat mempengaruhi performa dan kualitas kerja. Di sini, okey, baik, di sini iaitu ada motivasi yang rendah. Hampir semua orang yang bekerja pernah kehilangan motivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Penyebabnya beragam, bisa karena rasa bosan, karena tugas yang menonton atau kurang apresiasi dari atasan. Ya, selanjutnya kekhawatiran terkait teknologi dan inovasi. Tempat kerja yang ideal umumnya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memberikan pelatihan kepada para pekerjaannya untuk menyesuaikan diri dengan teknologi terbaru. Jika perusahaan tidak mengikuti perkembangan teknologi terbaru, dapat timbul kecemasan dalam diri karyawan karena tidak bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Itu selanjutnya ada khawatir akan perkembangan karir.
Setiap orang pasti memiliki target dalam karir, tidak peduli seberapa menyenangkannya suatu pekerjaan. Jika seseorang tidak merasakan adanya perkembangan, ia mungkin akan mempertimbangkan ulang pekerjaan tersebut. Selanjutnya di sini yaitu adalah sulit work-life balance. Di tengah budaya kerja yang serba cepat, terkadang sulit bagi karyawan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dengan kehidupan di luar kerja. Adanya problem dalam mengatur work-life balance dapat menimbulkan tekanan dan stres bagi karyawan. Okey, baik, dari sini hasil presentasi yang saya sampaikan. Mohon kurang atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.